Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hidayat Sukma dengan NPM 2310631250053. Ya, jadi saya berasal dari kelas 3 A Sistem Informasi dan di sini saya ingin menganalisis keuangan perusahaan saham dan juga security saham. Oke, untuk materinya langsung lanjut saja ke next slide ya. Oke, slide di sini dia di bagian keuangan perusahaan saham. Nah, keuangan perusahaan saham mengacu pada manajemen dan pelaporan keuangan perusahaan yang memiliki saham yang diperdagangkan secara publik. Perusahaan saham harus memberikan transparansi yang tinggi dalam laporan keuangannya, yang mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan ini disusun secara periodik dan biasanya diaudit oleh auditor independen untuk memastikan akurasi serta kepatuhan terhadap standar akuntansi. Oke, jadi beberapa aspek penting dalam keuangan perusahaan saham itu meliputi yang pertama ada kinerja keuangan, yang kedua dividen, yang ketiga arus kas dan likuiditas, eh, yang keempat ada pembiayaan dan struktur modal, kelima kepatuhan dan pengungkapan, keenam ada valuasi dan harga sahamnya. Oke, selanjutnya ada security saham. Apa itu security saham? Security saham atau securities adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seorang atau entitas dalam perusahaan yang dikenal sebagai saham ekuitas. Saat seseorang memiliki security saham, mereka memiliki bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut yang dapat memberi mereka hak atas dividen dan keuntungan lain yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada beberapa jenis security saham dengan karakteristik dan hak berbeda bagi pemegangnya. Berikut adalah jenis-jenis utama security saham. Oke, yang pertama ada saham biasa atau yang bisa kita sebut sebagai common stock. Yang kedua ada saham preferen atau biasa disebut preferred stock. Yang ketiga ada saham treasury atau treasury stock, treasury stock. Dan yang keempat ada saham pengendali atau control stock. Yang kelima ada saham karyawan, employee stock, ownership plan atau yang biasa kita sebut dengan SOP. Oke. Jadi untuk melihat bagian-bagian ini keuangan perusahaan saham dan security saham tuh langsung ke aplikasi Stockbit ya. Di sini bisa kalian tulis di aplikasi stockbit.com atau login ya. Terus aja login with Google supaya cepat dan mudah gitu kan, simple. Oke, ini karena saya di sini sudah memiliki akun ya, jadi saya bisa langsung login. Oke, jadi di aplikasi Stockbit ini kita bisa apa namanya bisa nge-review tentang saham-saham, tentang laporan keuangan, tentang sekuritas saham, ataupun tentang seluk-beluk saham itu sendiri. Ya, Stockbit juga di sini ada profile lah, yang itu di mana ini adalah profile saya karena saya baru saja membuat akun jadi di sini belum tercatat apa-apa ya guys ya. Terus di watchlist juga bisa tersimpan jika kalian nanti ingin menyimpan di watchlist saham-sahamnya atau aspek-aspek penting bisa kalian di sini simpan. Terus di chat, di sini juga kalian bisa chat sama teman, chat sama sahabat dan yang lainnya ya. Nanti akan lihat akan terpampang jelas di sini chatnya. Di Chartbit, oh ini ada kayak chart saham itu sendiri ya dari time frame 1 tahun, time frame lifetime, time frame 1 hari pun di sini ada. Kalian bisa coret-coret di sini ya misalkan kayak gini atau kalian mau garis ini mau lihat supportnya ada di sini. Ini adalah resistance. Di sini break resistance. Kalian bisa di sini ya. Oke. Selanjutnya di sini ada order book. Di sini terlihat saham-saham yang memiliki indeks kenaikan atau penurunan
Di sini bisa terlihat ya, contohnya di sini BBCA dia mengalami penurunan sebesar Rp 100 atau 0,94% ya. Di harga opennya itu dari 10.525 dan sebelumnya itu adalah 10.600. Jadi turun sekitar 75 perak. Di harga high-nya dibuka di angka 10.575 dan di harga low-nya itu ada di angka 10.500. Jadi dari previousnya itu 10.600 turun ke 10.500, di bagian low-nya turun 100 perak kayak guys ya. Oke, kalian bisa lihat ya di sini order book saham yang lainnya di fitur AI Po apa ini? Mau investasi saham bersama di Stockbit dan Stockbit. Saya kurang tahu ya apa ini AI Po. Terus di bagian akademi di sini di sini ada tips-tips atau trik ya yang bisa kalian tonton videonya atau bisa kalian baca di sini ada white papernya. Kalian bisa jika ingin kalian memulai saham atau ingin menginvestasi, saran saya sih untuk lihat beberapa saran atau tips and trik dari video-video yang ada di bagian akademi sini ya. Karena ini udah free gitu kan. Mantap. Daripada kalian asal beli itu kan blind buy itu sangat beresiko guys. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian screener. Screener di sini kita bisa nge-screen ya, nama aja screener itu jadi kayak istilahnya memvisualisasi lah datanya, nge-screen gitu, melihat data. Misalnya kita buat screen name screening, descriptionnya coba-coba. Saya mau nge-screen saham BBCA misalnya. Oh, nggak ada guys. Wait, misalnya saya mau ISHG. Screening rules-nya follow profit atau income, cash flow. Di sini bisa kalian filter ya. Jadi untuk screening rules-nya itu kalian mau apa aja. Misalnya mau size, terus mau profitability, net profit margin. Misalnya saya di sini milih net profit margin annual persen. Apa ya? Nah, di sini oh, error ya guys ya. Wait, mungkin saya harus. Oke, saya belum tahu ya ini gimana. Coba. Nah, di sini market cap dari Stock Universe ISHG itu sebesar 177,5 billion, all cap-nya 43 billion, dan yang lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, terus di bagian selanjutnya di valuation. Di sini ada valuation tools ya, ini yang memudahkan kalian untuk eh, memvaluasi saham-saham yang ada di sini. Oke, karena saya tidak tertarik untuk melakukan hal ini, langsung saja kita ke bagian selanjutnya.
Belasan sudah, daftar di app sudah, beli investasi. Oke, oke guys. Jadi di sini saya sudah membeli, di sini saya akan membeli sahamnya yaitu saham Trump Infrastructure Plus. Oke, bisa kalian lihat di sini saya menggunakan aplikasi Bybit. Login, terus kita scroll ke bawah setelah kita login, terus ke menu dana ya karena saya ingin membeli sahamnya di dalam reksadana gitu kan itu nggak ada salahnya kan ya. Jadi ya saya mau dalam reksadana saja supaya aman. Oke, scroll sedikit ini ada pilihan saham-sahamnya ya, ada Batavia Index, Schroder Dana Prestasi, Trimega, dan Trump Infrastruktur Plus yang saat ini, pada kali ini. Oke, langsung saja kita klik sahamnya, Trump Infrastruktur Plus. Di sini juga bisa kelihatan indeks chartnya ya di sini. Mengalami kenaikan dari 1320 ke 1500 dalam time frame. Oke, langsung saja kita beli. Sini saya akan membeli sekitar 100.000. 100.000 dan klik beli sekarang. Klik metode pembayaran. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan metode pembayaran BCA ya, karena di sini gratis biaya pembayaran. Oke, jadi di sini udah ada telepon ya, akan saya bayarkan dulu. Oke, karena saya ini udah nya dan sudah membeli sahamnya, oke, karena mungkin ini udah cukup ya mungkin ya. Oke, langsung kita analisis saham Trump yang sudah kita beli. Trump Infrastruktur. Oke, di sini data, oh data chartnya belum tersedia. Functionality. Karena di sini chartnya belum tersedia, mungkin kita Trump yang lainnya ya, Prada Alam Mitra. Oh, suspend. Ya guys, karena di sini mungkin sahamnya belum tercatat gitu ya di aplikasi Stockbit-nya. Mungkin saya akan menganalisis saham BBCA saja ya yang umum. Oke, jadi di saham BBCA ini di sini ada chartnya dalam time frame 1 hari. Dalam tertingginya itu dia di sekitar di angka 10.600 sekian dalam 1 hari ini di jam 9. Dan untuk angka terendahnya itu pada saat ini ya sekarang ya sekarang bukan sekarang sih pada jam 16 atau jam 4 tadi itu di angka 10.500. Oke, kita masuk ke Kistat. Di sini ada current valuation-nya, current valuation PE ratio annualized. Jadi apa itu current valuasi? Oke, jadi sebentar ya guys. Ya, jadi eh, rasio likuiditasnya ya. Di situ ada current ratio, current PE ratio, current PE ratio TTM, ada annualized dan TTM di angka 23,64 dan 24,29. Dan sini ada earning yields-nya. Earning yields itu dia kayak profit investasi
pada harga saat ini, yaitu ada di angka 4,12%. Ya, ini masih lumayan terbilang profitable. Terus ada current price to sales di angka 11,67, current price to book value 5,06, current price to cash flow di angka 14,69, mendekati 15 ya, lumayan mantep sih ini saham. Terus ada per share-nya di current TPS ada di angka 432, revenue per share-nya ada 899 PR. Oh, lumayan besar ya sini ya. Revenue per share, cash per share, ada solvency juga di sini, total liabilities, ada manajemen efektif, fitness, market ranking, Piotrowski score-nya ada di angka 6, IPS ratingnya 12%, market cap-nya di 100%. Mantap ya guys ya. Oke, untuk di cash flow statement-nya di cash from operation TTM di sini di angka 86.549 miliar. Cash flow opening atau cash from investing-nya atau TTM di bagian TTM ada di angka 92.000 miliar ya, dan yang lainnya. Nah, di sini ada price performance. Price performance itu di 3 months price returns-nya dia sudah naik sebesar 2,44%. Untuk di time frame 1 bulannya, dia mengalami penurunan sebesar minus 1,41%. Ya, kalian bisa baca sendiri ya guys ya di sini. Oke, terus dianalisis. Oh, sepertinya nge-lag. Nah, di sini total pendapatannya di kuartal 3. Jadi apa itu kuartal 3, kuartal 2, kuartal 1? Jadi kuartal 1 itu dia ada time frame per 4 bulan. Jadi kalau kuartal 1 itu kuartal 1 2024, jadi tiap kuartal itu ada 4 bulan ya guys ya. Di kuartal 1 berarti 4 bulan pertama dari tahun itu. Jadi ada Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu tuh masuk ke dalam kuartal 1. Di kuartal 2 berarti selanjutnya dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, kuartal 3 selanjutnya dan seterusnya. Di sini ada pencatatan total pendapatannya. Di kuartal 1 itu ada 28.035 miliar. Di kuartal 2 total pendapatannya sekitar naik 200 miliar, sekitar 28.246 miliar, dan di kuartal 3 naik drastis yang melejit sekitar 29.824 miliar. Oke. Di sini juga ada yang lainnya ya, bisa kalian baca sendiri lah. Terus di bagian funda chart, sini ada fundamental chartnya ya. Kalian bisa lihat di sini di angka sekarang itu dia harga sekarang itu dia ada di angka 10.500. Di sini ada time frame 1 bulan per tahun ya ini. Ini November 2023 dan di sini November 2024. Berarti time frame 1 bulan di dalam 1 tahun chart. Terus di seasonality, mana kayak guys ya sahabat. Seasonality-nya belum tersedia ya. Coba misalnya saya satu aja show. Masih belum tersedia guys. Kita ke Chartbeat. Service sedang tidak tersedia. Oke. Oke, di Chartbeat ini bisa kalian lihat ya indeks kenaikan, indeks penurunan. Di sini ada chartnya juga dalam time frame berapa hari misalnya. Kalian mau time frame 1 hari, bisa jadi per per candle ini dia bedanya itu 1 hari. Jadi untuk membuat candle baru, nih misalnya ini candle ini kan sekarang candle merah yang ini. Jadi dia untuk membuat candle baru lagi, dia nanti nunggu jam 12 nanti untuk menunggu hari baru.
dia akan membuat candle baru. Oke, jadi seperti itu ya, ini namanya time frame sehari. Jika time frame saya 1 menit, nah seperti ini, dia akan membuat candle seperti ini dalam setiap menitnya. Oke, ya jadi analisis saya dalam saham BBCA ini, dia selalu mengalami kenaikan ya dari awal berdirinya saham ini pada 2024, benar-benar mengalami kenaikan yang sangat drastis selalu gitu kan. Tuh. Dia tidak ada koreksi, benar-benar tidak ada koreksi sama sekali. Mungkin pada di 2020 doang ya, karena COVID mungkin ya. Jadi turun dan itu lalu comeback dengan cepat ya. Turunnya juga nggak ada nggak ada 50% ya mungkin ini. Kalau 4.400 mah dari 7.000 tuh nggak ada 50% turunnya. Jadi menurut saya saham ini aman, lebih aman daripada cryptocurrency. Oke, jadi mungkin segitu saja ya analisis dari saya, guys. Karena saya sudah menjelaskan semuanya juga. Oke, mungkin segitu cukup dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.